pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Tanpa Narasi. Hari ini kami akan mencoba mengulik tentang fenomena manusia silver. Awal kemunculan manusia silver terjadi di sekitar pertengahan tahun 2012. Pada saat itu ada sekelompok orang yang menamai diri mereka sebagai komunitas silver peduli. Gerakan yang mereka lakukan dengan turun ke jalanan dan mengecat badan mereka diklaim sebagai aksi sosial untuk membantu anak-anak yatim. Namun siapa sangka gerakan yang mereka lakukan berkembang dengan sangat pesat, bahkan menjadi sebuah fenomena yang hampir terjadi di kota-kota besar di Indonesia. Sama halnya seperti di Pontianak. Oke pemirsa, sekarang kita sudah berada di salah satu titik lampu merah di kota Pontianak. Tepatnya berada di Tanjung Hulu. Saat ini kita sudah bersama manusia silver. Dan kita akan menanyakan sebenarnya apa sih latar belakang mereka sehingga mereka mau bekerja ke jalanan. Kalau boleh tahu namanya siapa ya? Ikram. Umurnya? 17. Nah, ini kan kesehariannya turun ke jalan nih. Kira-kira bahan apa sih yang dipersiapkan biasanya untuk ngecat badannya? Kuas. Yang biasa cat rumah kuas. Kalau kita beli silver tu kan dari Shopee. Dari bubuk tu, botol besar tu. Baru kita kodak-kodak kan, terus kita gini. Berapa biaya yang biasanya dibutuhkan untuk ngecat badannya? 450. 450. 450.000. Ya, 450. Biasanya bertahan untuk berapa lama? Sebulan. Sampai sebulan. Kalian biasanya turun ke jalan itu tiap hari atau ada hari libur? Biasa hari libur. Biasa hari. Kalau hari liburnya biasanya hari apa? Senin biasa Selasa. Oke, ini kan kalian turun ke jalanan. Pernah nggak sih ada pengalaman ditangkap Satpol PP? Nah, Boleh diceritakan? biasa yang di belakang tu polisi yang berau. Situ ada kami dibawa tu. Dibawanya selama berapa hari? 7 hari. 7. Nah, selama 7 hari, apa sih yang kalian lakukan? Tidur terus. Makan kan. Biasa agak malam tu solat kan. Biasa bangun pagi tu makan. Nanti kita jam 12 solat. Nah, setelah kalian ditangkap, apakah ada perjanjian dari Satpol PP-nya? Kata Satpol PP gini, kau tu satu lagi ya? Ya, madaku. Nah, kan sudah ada perjanjian. Tapi kalian suka deg-degan nggak kalau misalnya di jalan ditangkap lagi? Takutlah juga angkat lagi kakak. Nah, harapan kalian apa sih sebenarnya mengingat usia kalian itu kan masih muda? Apa pengen melanjutkan pendidikan atau seperti apa? Mau lah masih. Boleh diceritakan sedikit harapannya? Biasalah kak, jadi duit pun agak susah kak. Nah, biasanya kan kalian turun ke jalanan nih, dapat uang berapa biasanya? Biasa 100, 70, 40. Nah, setelah mendapat uang, biasanya dipakai buat apa uangnya? Untuk beli beras, kasih untuk makan. Pemirsa, kita baru saja wawancarakan dengan manusia silvernya. Tanpa kita sadari, mereka juga berada di bawah pengawasan orang tua. Karena setiap hari, mereka diantar oleh ibu mereka untuk turun ke jalanan. Nah, kita akan mencoba mencari tahu latar belakang keluarganya
dan kita akan mewawancarai ibunya. Kalau boleh tahu namanya siapa? Nama saya Pina. Pina. Usia ibu berapa? 32. 32 tahun. Ini seperti yang kita ketahui kan, ini anaknya ada berapa orang Bu yang turun ke jalanan? Satu aja. Yang bernama siapa Ikram. tadi? Ikram. Ini kan Ikram ini masih kecil ya bisa dibilang. Sebenarnya latar belakang apa sih Bu? Kenapa ibu mengizinkan dia turun ke jalanan sebagai manusia silver? Gini ya dek ya. Karena bapak dia udah ada, udah 4 tahun lebih bapaknya meninggalkan dia kan. Terus saya mau cari kerja pun ada kendaraan. Nah, lihatlah rumah saya di sana. Pergilah lihat di gang Sumur sana keadaan kami gimana. Jadi siapa yang nak mengasih dia uang jajan itu hanya sekedar dapat uang jajan udah balik kami. Itu aja. Dengan turun ke jalanan berapa sih Bu kira-kira sehari yang didapat oleh Ikram? Alah kadang-kadang kalau mau dari pagi sampai sore kadang-kadang 170 dapatnya. Jadi untuk beli makanan lah, untuk jajan dia, untuk beli beras gitu. Kan kegiatannya nih di jalan ya Bu. Apa ibu tidak ada kekhawatiran di jalan dia ada kenapa-napa gitu? Khawatir lah, makanya saya nunggu dia di sini. Khawatir takut kalau ada Satpol PP apa gitu kan. Kami panggil lah dia, lari lah dia. Gitu. Nah, berhubungan dengan Satpol PP, segala sesuatu yang dirazia itu kan biasanya bersifat ilegal ya Bu, nggak diperbolehkan. Kira-kira ibu merasa ini kegiatan yang berbahaya nggak sih sebenarnya, kayak seperti mereka turun ke jalanan dan untuk keselamatan mereka juga? Iya khawatir lah, kita sebagai ibunya khawatir lah, masa khawatir anak kita gitu kan. Kalau ada apa-apa gitu kan, kita panggil lah dia, enggak kami jam 4, jam 3 udah pulang dah. Pulang siang, takut gitu kan. Ikram putus sekolah karena orang tuanya laki-laki enggak ada. Siapa mau jadi kepala rumah tangga kan enggak ada. Saya pun mau cari kerja enggak ada kendaraan. Nah, masa mau pakai angkot terus kan? Sebulan tuh gaji enggak cukup kalau pakai angkot. Kira sebulan tuh 5.000 berapa? 10.000 balik pergi. Nih, dari hati ibu yang paling dalam, ibu melihat seperti apa sih manusia silver ini gitu? Kadang-kadang anak saya tuh saya lihat dia dari jauh sedih, gak nengok, nangis kita sebagai orang tua. Jadi apa boleh buat lah. Nah, dialah jadi tulang punggung. Karena orang tuanya yang laki-laki udah ndak ada 4 tahun lebih. Nah, ndak ada kabarnya, ke Malaysia berangkat. Komunikasi pun ndak pernah sama orang tua laki-lakinya. Nah, kirim uang pun ndak pernah. Makanya dia kalau dia tangkap tuh, saya itu takut. Siapa mengeluarkan dia, itulah yang paling takut tuh Satpol PP lah sama dinas. Nah, sudah ada pengalaman pernah Bu ditangkap Satpol PP? Pernah dulu Ikram 1 kali. 7 hari lepas dia. Insya Allah dia diutus urin tidak ada apa-apanya. Nah, setelah ditangkap, apa ibu tidak memiliki kekhawatiran lagi nih Bu? Atau pernah terbesit gitu, kayaknya mau cari kerjaan yang lain aja gitu? Udah, saya udah khawatir lah. Pernah saya cari kerja, mau kerja rumah tangga apa gitu, enggak ada. Puas kami cari. Nah, harapan ibu kepada pemerintah nih apa gitu? Ya, kalau pemerintah lihat keadaan kami gini, bagaimana lagi kalau ada hati nurani dia baik. Nah, dilarang lah anak-anak gitu kan. Nah, kasihlah kami kerja. Kami mau atau buka usaha apa gitu. Nah, kalau ibu sendiri kalau bisa memilih maunya kerja apa sih Bu? Kalau bisa sih kami itu buka usaha kecil-kecilan, jualan apalah gitu, asal tuh halal kerjanya gitu ya. Nah, buka warung apa aja, pinggir jalan kayak gini, biar anak saya enggak di jalan lagi, sedih lihatnya. Udah panas-panas gini kan, cari makan untuk kita. Udahlah orang tua laki-lakinya enggak ada. Siapa mau diharapkan lagi? Pendapat Bapak sebagai pengguna jalan seperti apa sih Pak mengenai manusia silver ini? Iya, kalau pendapat saya pribadi, kadang-kadang juga agak mengganggu gitu Mbak ya. Karena kan istilahnya mereka nih masih kecil, kemudian caranya itu agak kurang
kurang pas sebenarnya itu ya. Kalau seandainya ada hal-hal yang lebih kreatif dibanding mewarnai badan dengan apa namanya itu bahan-bahan yang mungkin tidak sehat juga untuk kulit, kemudian juga untuk menghilangkan itu kan menghilangkannya agak susah gitu. Jadi saya rasa itu dikurangi gitu Pak. Namanya Nandar Pak. Nah, dikurangi dan juga bisa dibina lah mungkin gitu Pak ya. Dibina sama pemerintah, dinas sosial yang mereka bisa lebih pandai untuk mencari uang mungkin sendiri kan ada masalah ekonomi juga ya. Kita juga menampilkan itu sehingga mereka bisa lebih bisa kreatif secara kualitas. Makasih ya Bang, boleh nanya nih pendapat Abang tentang manusia silver yang ada di titik lampu merah ini seperti apa? Ini pendapat gimana? Pendapat pribadi nih dari hati. Nggak apa-apa sih sebenarnya kalau misalnya ngamen jadi manusia silver, tapi yang penting nggak maksa. Abang secara pribadi pernah nggak sih ngasih uang gitu ke manusia silvernya? Enggak sih, tapi saya enggak ngejudge, cuman enggak mau judge. Harapan Abang nih kepada pemerintah terhadap fenomena manusia silver ini apa? Harapannya sih semoga kedepannya mereka ini bisa diberdayakan untuk bisa bekerja lebih layak sih. Oke, terima kasih Bang waktunya. Nah pemirsa, kita baru saja mendengar pendapat dari beberapa pengguna jalan. Dan pendapat dari beberapa pengguna jalan ini beragam. Kita dapat melihat ada yang setuju, bahkan ada yang tidak setuju. Nah, sebagai solusinya, mungkin pemerintah dapat mencari jalan tengah sebagai solusi untuk yang terbaik terhadap fenomena manusia silver ini. Pemirsa, untuk menanyakan status dan keberadaan manusia silver di tengah-tengah masyarakat, kita akan mencoba menanyakan kepada stakeholder terkait, yaitu Dinas Sosial dan Satpol PP. Baik, dari kacamata Satpol PP, khususnya penegakan Perda Tibum, sampai saat ini keberadaan manusia silver memang agak sedikit mengganggu. Cuman dengan berjalan waktu, dengan diadakannya pembinaan oleh pemerintah Kota Pontianak, khususnya oleh Dinas Sosial, maka dampak ini lama-kelamaan berkurang. Di Kota Pontianak ini manusia silver ini awal mulanya kami temukan itu di akhir tahun 2023 kemarin. Di mana ini mungkin merupakan salah satu efek dari media sosial, di mana mereka pasti memiliki informasi terkait dengan manusia silver yang ada di Simpang Lampu Merah dalam rangka tadi untuk mencari atau menarik hati orang untuk memberikan sedikit dari apa yang masyarakat miliki untuk membantu mereka dalam hal tadi berkeliaran di lampu merah untuk mencari istilahnya mencari pendapatan. Nah, fenomena manusia silver ini sendiri memang sudah kami tangani sejak tahun 2023 itu. Di awal sekali itu pada saat itu sudah kita amankan melalui Satpol PP dan dititipkan kepada Dinas Sosial dan sudah kita lakukan assessment, dan hasil assessment itu ternyata yang bersangkutan bukan warga Kota Pontianak. Nah, dengan adanya fenomena ini tentunya kami berusaha untuk melakukan sosialisasi terkait dengan adanya manusia silver yang berada di simpang jalan yang ada di seluruh Kota Pontianak. Dan terkait dengan manusia silver ini lama-kelamaan pada waktu itu kita amankan, kemudian mungkin dari hasil informasi lalu menjadi menyebar. Yang ini kan fenomena ya, jadi penyebarannya sangat cepat. Mereka pun yang lain-lain ikutlah menjadi manusia silver. Dan banyak maraknya manusia silver ini tentunya membuat agak sedikit keresahan bagi pengguna jalan. Nah, oleh karena itu sesuai dengan peraturan daerah nomor 19 tahun 2021 bahwa dilarang untuk yang namanya menjual ataupun melakukan aktivitas mengamen dan mengemis di simpang Jalan Lampu Merah, sehingga pemerintah Kota Pontianak melakukan pengamanan kepada tidak hanya manusia silver tapi seluruh masyarakat yang melakukan aktivitas mengamen, mengemis
yang ada di simpang lampu merah di seluruh jalan yang ada di Kota Pontianak. Setelah kita jaring, mereka kita bawa ke Peladinsos untuk diadakan pelatihan atau memberi keterampilannya kepada mereka. Nah, itu tantangan kita. Mereka setelah dilatih itu kembali ke habitatnya. Nah, itu pengaruh lingkungan agak besar pengaruhnya terhadap mereka. Ya. Ada kendala di mana setelah melakukan beberapa pelatihan tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Ternyata setelah kita evaluasi dan kami lakukan pendalaman kembali, memang ada satu hal yang perlu kita intervensi, di mana sebagian besar dari anak-anak gelandangan yang kami tangani ini memang ada terindikasi obat-obat terlarang, sehingga mereka tidak fokus mengikuti pelatihan. Dan untuk saat ini kami Dinas Sosial bekerja sama dengan organisasi masyarakat yang menangani rehabilitasi anak-anak gelandangan yang terindikasi menggunakan obat-obat terlarang tersebut. Dan alhamdulillah sampai dengan akhir bulan Mei kemarin sudah 18 orang gelandangan pengemis, baik itu mulai dari usia remaja sampai dengan dewasa, bahkan yang sudah menikah dan suami istri ini sudah kita lakukan rehabilitasi dan sudah dinyatakan baik dan sudah mendapatkan pekerjaan sehingga mendapatkan penghasilan yang layak untuk mereka hidup. Pemirsa, setelah kita mengikuti kegiatan manusia silver di jalanan, kita dapat melihat motif yang mereka lakukan kini sungguh jauh berbeda. Sejak awal mereka mengklaim kegiatan yang mereka lakukan adalah sebagai aksi sosial. Namun saat ini, alih-alih sebagai aksi sosial, mereka turun ke jalanan meminta uang untuk keuntungan pribadi. Kalau anak-anak jalanan pun dikasih orang kan halal, mau ngasih-ngasih, mau ndak kita ndak pakai paksa. Kena yang pencuri, perampok, narkoba di sini nggak pernah ditangkap kan? Udah banyak di sini di Kalimantan nih, narkoba apa semua, pencuri, perampok ada semua. Nah, ngapa itu ndak ditangkap? Ngapa ndak di dia kan? Anak-anak di jalan gini kan cuma bagai minta mau ngasih-ngasih, mau ndak, syukur rela mau ngasih. Mau ikhlas dia ngasih, tak mau kita kan tidak pakai maksa, tidak pakai apa. Anak-anak di sini gitu. Saya mau pemerintah tuh narkoba tuh diberantas lah. Takut anak-anak yang masih kecil nanti udah besar itu takut anu. Kalau bisa itu ya, yang ada pencuri, perampok gitu itulah dianukan benar. Kalau anak-anak di jalan gini kan cuma minta. Anda nampak dia mau curi ndak apa, nak mungkin dia kan. Anak-anak kayak gini. Itu uang tuh kalau yang mereka nih mau ngasih, ya seikhlasnya ngasih. Ada yang baik-baik ngasih sekian lah apa. Anak saya tuh kalau dikasih orang 50 udah segar, udah balik kami. Pulang dah kami. Itu dapat untuk beli beras kilo udah. Anak saya nih. Nah itu kalau bisa pemerintah di manapun berada kalau dengar yang diberantas sebenarnya narkoba itulah. Pencuri, perampok itu kalau bisa itu diberantas semuanya. Jadi itu aman anak-anak sekolah, anak-anak kita gitu. Halal, kata mereka memang halal, pekerjaan yang halal. Tapi itu tidak diperbolehkan oleh regulasi. Kita boleh mendapatkan satu yang halal, tapi kalau dilarang oleh regulasi juga tidak boleh kan. Banyak analogi yang bisa kita analogikan ya. Terkait dengan beberapa hal kalau kita menyatakan halal tidak halalnya. Benar itu tidak secara agama memang tidak berdosa atau tidak namanya meminta kan boleh saja meminta. Tapi ada tempat-tempatnya di mana. Karena ini sudah ada regulasinya, kita pemerintah Kota Pontianak menegakkan regulasi. Dan regulasi ini bukan dibuat oleh pemerintah. Regulasi ini merupakan inisiasi dari masyarakat. Karena ada masukan juga kepada Bapak Wali Kota terkait dengan keresahan masyarakat, banyaknya gelandangan pengemis di Simpang Lampu Merah yang meminta mungkin juga secara mungkin khawatir takut tidak diberi nanti ada apa-apa, akhirnya memberi. Nah, oleh karena itu
sekarang ini juga kami sedang berupaya untuk membuat satu media untuk memberikan informasi kepada seluruh masyarakat melalui nanti billboard atau apa, bahwa dilarang untuk memberikan sumbangan di simpang lampu merah. Pakai apa? Pickup. Mana pickup apa? Oh, numpang orang. Pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwa fenomena manusia silver ini termasuk dalam masalah sosial. Dan kita juga ingin tahu bagaimana cara pandang ilmu sosiologi terkait hal ini. Saat ini kalau kita lihat cara kita itu kan selalu misalnya kita tanda kutip ya, kita mengambil mereka di jalanan atau menangkap mereka lah dalam konteks itu ya. Padahal mereka itu kan bentukannya bukan perilaku kriminal ya. Nah, tentu ketika kita ambil mereka atau kita tangkap mereka dari tempat mereka bekerja, kita perlu adanya tindak lanjut dari itu. Tidak hanya misalnya pendidikan pelatihan, tapi kita buat semacam, bisa saja kita suruh mereka menandatangani sebuah form. Anda harus tidak boleh melakukan lagi menjadi manusia silver, misalnya seperti itu. Anda mendapatkan pelatihan ini, Anda benar-benar harus ikut dalam konteks pelatihan ini, Anda dibimbing selama 7 hari dan Anda harus mengikuti. Jika tidak, misalnya tentu ada sanksi-sanksi yang diberikan. Nah, kenapa itu penting? Karena sanksi sosial itu memang diperlukan gitu, dibutuhkan gitu. Selain sanksi sosial seperti mereka di-labeling oleh masyarakat, mereka mendapatkan stereotip. Yang tak kalah penting adalah sanksi dari pemerintah sendiri. Tetapi sanksi itu memang perlu kita tindak lanjuti agar jangan sampai sanksi yang terjadi, sanksi yang dihasilkan itu malah merudu terkait pelanggaran lainnya seperti itu. Terkait kepada saudara-saudara kami yang melakukan, ini kan saudara kita juga ya, saudara kita yang melakukan aktivitas, masih melakukan aktivitas di jalanan, baik itu sebagai manusia silver, baik itu sebagai pengamen ataupun pengemis yang secara notabene memang kita lihat di ada lampu merah. Boleh nanti datang ke kami, ke Dinas Sosial Kota Pontianak untuk bisa kami bantu terkait dengan kebutuhan. Namun kami mohon untuk tidak melakukan lagi aktivitas di lampu merah, dikarenakan memang sebenarnya kami, pemerintah kota itu melindungi saudara-saudara kami yang berada di jalanan. Dan perlu diketahui bahwa dengan menggunakan cat silver yang ada di dalam tubuh, yang diberikan di dalam tubuh, itu mengandung bahan kimia berbahaya yang jika digunakan dalam waktu panjang berdampak kepada kesehatan. Dan tentunya kami tidak ingin keluarga atau saudara-saudara kita yang tadinya sehat menjadi tidak sehat dikarenakan menggunakan cat yang mungkin memang tidak sepantasnya ditempatkan di kulit kita. Dan mudah-mudahan sekali lagi kami Dinas Sosial membuka untuk keluarga atau saudara-saudara kami yang berada di jalanan, mari kita sama-sama mencari solusi yang terbaik untuk saudara-saudara kita ini. Apa yang bisa kita berikan, apa yang pemerintah bisa berikan. Jika memang ingin sekolah, mari kita sekolahkan. Jika ingin mendapatkan pelatihan, mari kita akan bantu dengan pelatihan. Atau jika ada yang ingin usaha, kita bantu dengan upaya ekonomi produktif. Pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam program Tanpa Narasi kali ini. Semoga tayangan ini dapat memberi manfaat kepada masyarakat dan jangan lupa saksikan program Tanpa Narasi selanjutnya.